Tuhan bersabda kepada Simon Petrus, "Aku sudah berdoa bagimu, hai Simon, supaya imanmu jangan luntur dan supaya engkau setelah bertobat meneguhkan saudara-saudaramu." Bertakhta berarti berkuasa atas orang lain. Pemerintah Tripaus sering disebut sebagai takhta suci. Ini bukan penghormatan berlebihan ataupun pendewaan lambang kekuasaan. Kedudukan Petrus dan pengganti-penggantinya di dalam gereja bukanlah sebuah hukum kejam yang menjatuhkan putusan pengadilan, melainkan suatu tempat kehormatan bagi seorang bapa yang baik di rumah yang terbuka bagi orang banyak. Bukankah sebuah kursi seorang profesor yang tenar, melainkan seorang pelayan para pelayan sebagaimana Yesus sendiri. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta takhta suci, takhta Santo Petrus. Dan di sini secara jelas dalam Injil kita membaca bagaimana Tuhan mendirikan jemaatnya, mendirikan gerejanya di atas batu karang, yaitu Petrus. Dan dengan demikian Petrus diangkat oleh Tuhan sebagai kepala gereja di dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu juga bahwa gereja akhirnya memang memutuskan atau Tuhan memutuskan bahwa gereja ini akan didirikan di atas batu karang, yaitu Petrus, yang akan memimpin dan menggembalakan gereja ini. Bagaimana kuasa gereja yang Tuhan berikan kepada gereja? Kuasa Tuhan kepada gereja jelas juga di sini bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada gerejanya, menitipkan sebagian kuasanya kepada gereja, yaitu untuk memimpin gerejanya melalui Petrus dan para rasul. Oleh karena itulah maka gereja kita, lebih-lebih gereja Katolik, memilih mendapatkan atau memiliki seorang pemimpin gereja ini, yaitu Paus, dan para rasul, yaitu para uskup. Nah, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kuasanya kepada gerejanya untuk apa? Untuk membawa jemaatnya, anggota-anggota gerejanya kepada kehidupan. Seperti dikatakan juga bahwa alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Artinya tidak lain dan tidak bukan bahwa gereja akan memimpin dan membawa umatnya, jemaatnya untuk kepada kehidupan abadi di surga. Dan sekaligus juga Tuhan telah menitipkan sebagian kuasanya kepada gereja untuk mengampuni segala dosa-dosanya, dosa-dosa jemaatnya, dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan kepada Petrus, dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, dan di alam maut tidak akan menguasainya.
dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya bahwa Tuhan memberikan kepada gerejanya kuasa untuk pengampunan dosa melalui gerejanya, yaitu melalui para uskup dan para imamnya. Oleh karena itu, ayat ini sekaligus juga menunjukkan kepada kita bahwa sakramen pengampunan dosa merupakan sarana bagi Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita melalui para imamnya, para gembalanya. Amin.